Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari kelompok Dede ingin memperlihatkan kepada kalian semua bagaimana perasaan-perasaan dari korban-korban pembuli yang sekarang lagi marak-maraknya di Indonesia ini. Jangan lupa stay tune. Bye. Berikut ini merupakan salah satu korban dari pembulian serta berada di lingkup pembulian. Sebelumnya kakak mau tanya, gimana kabar adik? Baik kan? Alhamdulillah baik. Dari jurusan? Dari jurusan animasi. Ya, kakak akan bertanya beberapa pertanyaan. Ini mengenai P5. Oke, silakan Pak. Pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Haikal belakangan ini saat berada di lingkungan tempat tinggal maupun sekolah? Alhamdulillah perasaan saya saat berada di lingkungan sekolah, terlebih lagi khususnya SMK ini, saya merasa jauh lebih baik dan saya merasa sangat bahagia dengan aktivitas di SMK ini. Masya Allah, tabarakallah. Pertanyaan kedua ya, bagaimana pemahamanmu tentang perundungan pembulian? Pemahaman saya menurut perundungan dan pembulian itu adalah suatu perilaku yang mana membuat orang lain merasa seperti dijatuhkan. Makanya kalau misalkan saya sendiri, saya juga pernah mengalami pembulian. Itu saya juga merasa kayak down kali atau jatuh kali kayak itu harga diri saya. Jadi saya berharap di SMK ini belum ada yang namanya pembulian. Saya berharap. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, apakah pernah terjadi perundungan atau bulian di kelas kamu? Selama saya di SMK ini pernah tapi saya tidak pernah melihatnya. Beberapa teman saya menyebutkan kalau baru saja ada yang dirundung atau apa, tapi saya waktu itu sedang tidak menyaksikannya. Oke, itu di lingkungan sekolah ya. Bagaimana kalau di lingkungan sekitar kamu? Untuk di lingkungan sekitar sih tidak ada masalah, masih baik-baik saja. Belum ada yang pernah perundungan karena ya orang-orang di kota alhamdulillah baik-baik semua. Oh, seperti yang diharapkan ya. Bolehkah kamu cerita lebih banyak tentang apa yang terjadi, yang kamu rasakan? Ya, yang terjadi tentang P5 ini, bukan? Enggak, yang misalnya adik pernahkah jadi korban, itu bisa diceritakan sedikit ataupun lingkungan sekitar pernah terjadi. Nah, waktu itu saat saya sebelum masuk ke kota ini, sebelum saya datang ke SMK ini, itu saya waktu itu masih di Daya. Nah, waktu pas pulang Daya itu, saya memang selalu jadi korban pembulian. Kenapa? Karena karena gestur tubuh saya yang terlalu pendek. Nah, saat saya mengalami pembulian itu saya merasa mental saya itu betul-betul hancur atau jatuh banget, jatuh sekali saya. Jadi saya berharap kalau misalkan ada pembulian, saya dibully lagi. Saya hanya bisa berharap semoga dia senang. Semoga si pembuli senang dan tidak mengganggu saya lagi. Hanya itu yang saya harapkan. Pertanyaan berikutnya, bentuk apa saja dan jenis-jenis bullying yang pernah terjadi di lingkungan sekitar sekolah maupun di lingkungan rumah adik? Selama yang saya rasakan baru hanya bully sosial, bully fisik, dan juga bully dari perkataan. Hanya itu saja yang baru saya rasakan. Oke, pertanyaan terakhir ya. Bagaimana tindakan kamu jika teman ada yang dibully? Tindakan saya mungkin saya akan mencoba membantu meskipun saya akan jadi juga salah satu korbannya, tapi saya sebisa mungkin harus bisa menolong teman saya itu karena dia adalah teman saya. Jika dia musuh saya nggak tahu juga. Pertanyaannya habis. Makasih atas wawancaranya, makasih waktunya. Sebelumnya namanya Muhammad Haikal Rosa. Saya dulu ke kamera. Nah, berikut ini merupakan salah satu korban yang cuek dengan adanya pembulian karena bagi dia itu hanya candaan semata. Oke Dek, di sini kakak ada 6 pertanyaan, nanti adek jawab aja apa yang adek rasain saat ini ya. Yang pertama, bagaimana perasaanmu belakangan ini di saat berada di sekolah dan lingkungan tempat tinggalmu? Saya senang berada. Yang kedua, bagaimana pemahamanmu tentang perundungan atau bullying? Bullying tidak bagus. Yang ketiga, apakah pernah terjadi perundungan atau bullying di kelasmu? Nah, kayak mana itu? Boleh diceritakan? ya kayak ngejek-ngejek nama orang, Itu kamu yang rasain? kawan. Oh, yang keempat, bolehkah kamu ceritakan lebih banyak tentang apa yang terjadi? Cerita aja apa yang terjadi. Ya misalnya ada orang kan nama aslinya misalnya
Isra, dipanggil Albert, atau apa dipanggil yang nama bukan nama. Yang kelima, bentuk apa saja atau jenis-jenis bullying yang pernah terjadi di kelasmu? Bullying biasa aja, ngejek-ngejek gitu. Yang keenam, bagaimana tindakan kamu jika ada teman yang membuli? Ya, ingatin jangan membuli, merusak mental. Cuman gitu. Oke, makasih ya, Dek. Say hi dulu, say hi dulu. Nah, peserta yang terakhir ini adalah adik kita yang sedang mengalami pembulian di lingkungan sekolahnya. Halo Dek, di sini Abang mau kasih beberapa pertanyaan tentang masalah kelima tentang bullying. Jadi ada pertanyaan pertama, bagaimana pendapat kamu belakangan ini saat berada di lingkungan sekolah ataupun di tempat tinggal sekitar kamu? Menurut saya di lingkungan sekitar saya merasa nyaman karena tidak ada orang bully. Kalau di lingkungan sekolah saya kurang nyaman karena saya sering diganggu sama abang kelas 3. Terus pertanyaan yang kedua, bagaimana pemahaman kamu tentang perundungan atau bullying? Menurut saya membuli itu misalnya kayak misalnya kita lagi belajar dan di anak itu menunjukkan kita dari belakang, itu termasuk bullying, dan dia mengambil barang hak milik kita terus tidak dikembalikan, namanya juga bullying. Terus pertanyaan ketiga, apakah pernah terjadi bullying di kelas kamu terhadap kamu? Pernah, bahkan waktu SMP saya juga pernah dibully habis-habisan, bahkan saya pernah dipukul sama kawan saya. Terus ada pertanyaan keempat, bolehkah kamu ceritakan lebih banyak tentang yang terjadi pas kamu dibully atau apa di SMK, di SMP juga boleh. Pas di SMP baru saya datang, tiba-tiba ada kawan saya yang datang mengambil uang saya secara tidak ada izin, dan lalu saya menuduhnya. Saya sudah bilang sama guru duit saya hilang diambil sama dia, tapi dia malah mukul saya pas istirahat. Terus pertanyaan yang kelima, bentuk apa saja jenis-jenis bullying yang pernah terjadi di kelas kamu? Ada kejadian silang kemarin di kelas saya, ada silang terus sampai kejadian terakhir. Bagaimana tindakan kamu? Yang pertanyaan terakhir, bagaimana tindakan kamu jika ada teman kamu yang dibully? Menenangkannya dan memindahkannya dari orang tersebut. Mau diwawancara. Terima kasih sudah mau diwawancara. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.